Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Rakyat Riau Angkat Senjata dan Rakyat Maluku Angkat Senjata. Perkenalkan, saya Nabil Herdiman Pratama. Di sebelah saya ada Dan saya Agustina. Saya Putri Zara Kalia. Saya Yasir Fatia Sianti. Saya Kevin Adrian. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang Maluku Angkat Senjata. Perlawanan rakyat Maluku. Pada tahun 1521, Portugis berhasil masuk ke Maluku dan pusat aktivitas berada di Ternate. Tidak lama kemudian, Spanyol masuk ke Maluku dan pusat di Tidore. Perang antara Tidore dan Portugis. Menyebab perang ini, kapal-kapal Portugis menembak junjung dan dari Belanda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Lalu terjadi peperangan. Portugis menang dibantu dengan Ternate dan Baca. Pada tahun 1529, perjanjian Saragossa antara Portugis dan Spanyol. Tahun 1565, perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun atau Hairun. Pada tahun 1570, Portugis mengajak Sultan Hairun berunding di benteng Salot Padio. Tetapi Sultan Hairun malah dibunuh, dan pada tahun 1575, Portugis dapat didesak dan diusir dari Ternate di bawah pimpinan Sultan Abdullah. Perjanjian Saragossa. Pada tanggal 22 April 1529, dibentuknya Perjanjian Saragossa yang bertempat di kota Saragossa, Spanyol. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua kepala pemerintah, yaitu Raja John III dan Kaisar Carlos. Isi Perjanjian Saragossa: bumi terbagi dari dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan juga terpengaruh bangsa Portugis. Bangsa Spanyol memiliki hak wilayah kekuasaan mulai dari kawasan Meksiko sampai ke arah barat, yaitu Kepulauan Filipina. Sedangkan untuk bangsa Portugis memiliki hak wilayah kekuasaan mulai dari kawasan Brasil sampai ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Kawasan sebelah barat dari garis Saragossa merupakan kekuasaan bangsa Portugis. Sedangkan di sebelah selatan timur garis Saragossa merupakan kekuasaan Spanyol. Dampak dari Perjanjian Saragossa. Yang pertama adalah adanya pemikiran bahwa bumi itu bulat dan bukan datar. Yang kedua, kawasan Maluku menjadi kawasan perdagangan paling terkenal. Dan yang ketiga, mulai diterimanya oleh pihak kerajaan Ternate, Portugis mulai menanamkan kekuasaannya di Maluku, terutama dalam memonopoli perdagangan sana. Yang kedua adalah perlawanan Patimura. Pemerintahan kolonial Belanda memberlakukan kembali wajib dan wajib kerja wajib. Pada zaman pemerintahan Inggris, wajib dan kerja wajib dihapus. Tetapi pemerintahan Belanda mengharuskannya lagi. Tambahan pula, tarif berbagai alat barang yang disetor diturunkan, sedang pembayarannya ditunda-tunda. Pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam. Sudah berlaku di Maluku, menambah kegelisahan rakyat. Belanda juga menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu tentara Belanda. Serangan Perang Maluku dimulai pada tanggal 15 Mei 1817 dengan menyerbu pos Belanda di Porto. Presiden Vandenberg dapat ditawan, namun kemudian dilepas lagi. Keesokan harinya rakyat mengepung benteng Dorset dan direbut dengan penuh semangat. Seluruh isi benteng itu termasuk residen dan Verbeek, beserta keluarga para perwira lainnya. Rakyat Maluku berhasil menduduki benteng Dorset. Setelah kejadian itu, Belanda mengirimkan pasukan yang kuat dari Ambon lengkap dengan di bawah pimpinan wali kota Bethies. Ekspedisi ini berangkat pada tanggal 17 Mei 1817 dengan perjalanan yang melelahkan. Pada tanggal 20 Mei 1817, pasukan itu tiba di Saparua dengan terjadilah pertempuran dengan pasukan Patimura. Pasukan Belanda dan wali kota Bethies mati tertembak. Belanda mengharuskan mengadakan perundingan dengan Patimura, namun tidak berhasil. Peperangan di Maluku terus berkuar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam, sehingga benteng Dorset terpaksa dikosongkan. Patimura mundur, benteng pertahanan Belanda, tetapi kedudukan Belanda dalam benteng menjadi sulit karena terputus dengan daerah lain.
Belanda minta bantuan dari Ambon. Setelah bantuan Belanda dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Lisnet dan Mayer datang, Belanda mengadakan serangan besar-besaran pada bulan November 1817. Akhir perlawanan Maluku. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura saat Perang Maluku semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Bebok, Thomas Tatiwel, Patimura, Raja Tio, Lukaulatumahina, dan Johannes Matilesi. Patimura sendiri akhirnya tertangkap di sisi Seri yang kemudian dibawa ke Sakaruna Belanda, membujuk Patimura untuk diajak kerjasama. Namun, Patimura menolak. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura digantung di depan benteng Victoria Ambon. Sebelum digantung, Patimura berkata, Patimura tua boleh memaksa, tetapi sekali waktu Patimura muda akan bangkit." Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Di dalam perlawanan rakyat Maluku ini terdapat 3 latar belakang. Yang pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Yang ketiga, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Serta Portugis wewenang terhadap rakyat. Di dalam perlawanan rakyat Maluku ini terdapat 2 tokoh penting. Yang pertama adalah Sultan Khairun Jamil. Pada masa awal pemerintahannya, pengaruh Portugis telah kuat merasuk dalam sendi-sendi kesultanan. Lambat laun, kekuasaan dan pengaruh mereka semakin besar hingga jarang mereka turut campur dalam urusan kesultanan. Akibat pelanggaran yang dilakukan Portugis, yakni dengan menggunakan kegiatan misionaris sebagai penghasut sejumlah kerajaan kecil yang telah dikristenkan untuk Ternate, Sultan Khairun memutuskan untuk memerangi Portugis. Tahun 1558, sementara benteng Portugis di Ternate dikepung, Sultan Khairun menunjuk putranya Pangeran Laulata sebagai Salahakan atau Gubernur Ambon dan mencatat posisi Portugis di Maluku Selatan serta menaklukkan banyak daerah baru untuk Ternate. Kekuatan Portugis di Maluku Selatan berhasil diberangus tahun 1567. Karena ketidakberdayaannya, Gubernur Portugis di Maluku Lapos de Mosquito memohon damai kepada Sultan Khairun yang kemudian disambut dengan etikat baik. Dengan tipu muslihat, Gubernur Lapos de Mosquito mengundang sang Sultan untuk berkunjung ke bentengnya. Tanggal 25 Februari 1570, Sultan Khairun memenuhi permintaan itu. Percaya akan niat baik Portugis, sang Sultan dan datang hanya dengan ditemani segelintir pengawal. Tak disangka bersama pengawalnya mereka semua terbunuh. Gubernur de Mosquito berharap dengan matinya Sultan Khairun, rakyat Maluku akan patah semangat dan tercerai, namun tak menyangka sama sekali perbuatan ini justru akan membawa kehancuran bagi Portugis di Maluku. Selanjutnya yang kedua adalah Sultan Ba'abullah. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra Sultan Khairun. Bersama rakyat, Sultan Ba'abullah menyukai menggempur Portugis. Pasukan Sultan Ba'abullah penyerangan untuk menggempur benteng Portugis, yaitu benteng Gamalama di Ternate. 5 tahun pertahanan bertahan di benteng yang akhirnya menyerah pada tahun 1575 karena kehabisan bekal. Kemudian Portugis melarikan diri ke Timor pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor sampai tahun 1975. Baiklah, materi berikutnya adalah perlawanan Maluku terhadap VOC. Latar belakangnya adalah datangnya Belanda pada abad ke-17 membuat persaingannya dengan Portugis pada tahun 1605. Belanda dapat menjatuhkan dominasi Portugis dan menduduki benteng Portugis di Ambon dan melakukan pengusiran Portugis dari Maluku. Kemudian, merasa saingannya sudah tidak ada, Belanda membuat kesewenang-wenangan di Maluku. Kewenangan tersebut akan menimbulkan perlawanan dari rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku di tahun 1635 dipimpin oleh Kapten Hitu Kakiali. Pemberontakan gagal karena ia dibunuh oleh seseorang pengkhianat setempat. Telukabesi dari Hitu sempat melanjutkan perjuangan Kakiali, tetapi berhasil digagalkan VOC di tahun 1646. Di tahun 1650 dipimpin Saidi, perlawanan kembali gagal di tahun 1655.
setelah setempat luas, Saparua, dan Pulau Seram. Di akhir abad 18, dipimpin Sultan Jamaluddin, perjuangannya gagal setelah ditangkap dan diasingkan dari Sri Lanka. Di tahun 1797, dipimpin Sultan Huku dari Tidor. Perlawanan gagal di tahun 1805. Saat Sultan meninggal, sebelumnya ia sempatkan membuat kembali Tidor dari pengunjung. Di tahun 1817, dipimpin oleh Thomas Matunesi atau Kapten Patimura bersama Paulus Tiahahu, Said Parintah, dan Christina Marta Tiahahu. Pemberontakan kembali gagal setelah sejumlah tokoh berhasil ditangkap dan dihukum gantung di Ambon. Sedangkan Christina Marta meninggal saat perjalanan ke pengasingan perlawanan Sultan Huku. Sultan Huku Muhammad Amiruddin adalah putra kedua Sultan Jamaluddin. Dari kerajaan Tidor dilahirkan pada tahun 1738. Nama kecilnya adalah Kaicil Saifuddin pada zaman pemerintahan Huku. Kesultanan Tidor memiliki wilayah kerajaan yang luas yang meliputi Pulau Tidor, Halmahera Tengah, Pantai Barat, dan bagian utara Irian Barat, serta Seram Timur. Sejarah mencatat bahwa hampir 25 tahun Huku berkumpul dengan peperangan untuk mempertahankan tanah airnya dan membela kebenaran. Pada tahun 1680, VOC memaksa sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidor. Kerajaan Tidor yang dulunya menjadi teman VOC, sekarang turun pangkat menjadi bawahan VOC. Penguasa yang baru juga diangkat, yaitu Putra Alam sebagai Sultan Tidor. Sebenarnya Pangeran Hukulah yang harusnya menjadi Sultan Tidor. Karena tidak terima Tidor ditempatkan menjadi vasal VOC, Pangeran Huku memimpin perlawanan rakyat. Sebagai bentuk perlawanan Huku, Muhammad Amiruddin pun menggalang kekuatan untuk melawan komponi Belanda. Ia membangun armada kora-kora di daerah sekitar Pulau Seram dan Irian Jaya dengan membangun basis pertahanan di Seram Timur pada tahun 1781. Mereka membangun benteng-benteng di pesisir pantai, menyebar ranjau di lautan, dan memasang meriam tempur. Untuk menghadapi Belanda, Sultan Huku meniru Asad David et Impera yang sering digunakan oleh Belanda. Sultan Huku menghasut orang-orang Inggris agar mengusir orang-orang Belanda yang setelah berhasil segera digemuruhnya. Pasukan Huku semakin kuat setelah mendapat berbagai perlengkapan perang dari Inggris dan memenangkan banyak pertempuran melawan Belanda. Setahun kemudian, mereka mampu merebut Tidor dan membuat Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Sepeninggal Sultan Kamaluddin, rakyat Tidor secara bulat menunjuk Huku Muhammad Amiruddin menjadi Sultan Tidor. Sultan Huku terus menggempur kekuatan Belanda di Ternate hingga tahun 1801. Ternate dapat dibebaskan dari cengkraman Belanda. Ia meninggal dalam usia 67 tahun pada tahun 1805. Baiklah, materi terakhir pada video ini adalah rakyat Riau angkat senjata. Latar belakang dari rakyat Riau angkat senjata adalah pada era kolonialisme, Belanda membuat sebuah kongsi dagang yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang dikenal dengan VOC. VOC adalah sebuah kongsi dagang yang memonopoli dagang dan hasil bumi di Nusantara. Di balik itu, rakyat Indonesia tidak terima atas keserakahan VOC, sehingga terjadilah perang di mana-mana. Salah satunya adalah rakyat Riau. Mereka tidak terima atas keserakahan Belanda, sehingga mereka melakukan gencatan senjata yang sering disebut dengan rakyat Riau angkat senjata. Selanjutnya, perlawanan rakyat Riau angkat senjata. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya, dalam setiap pertempuran, Raja Lela Muda selalu
mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itu sebabnya sejak remaja Raja Indra Pahlawan sudah memiliki rasa cinta tanah air dan kepandaian dalam berperang. Sifat bela negara atau tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan sejak masih kecil. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah wafat. Sebagai gantinya, diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah pada tahun 1476. Raja ini juga memiliki naluri seperti ayahandanya yang ingin selalu memerangi VOC di Malaka, dan sebagai komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Pada tahun 1751 berkobar perang melawan VOC. Strategi perlawanan rakyat Riau angkat senjata. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Hal ini merupakan pukulan bagi Siak. Oleh karena itu, segera dipersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Sebagai pucuk pimpinan pasukan, dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Dalam serangan ini diperkuat dengan kapal perang yang dikenal dengan Harimau Buas, yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung pada tahun 1752 sampai 1753. Ternyata benteng VOC di Pulau Guntung itu berlapis-lapis dan dilengkapi meriam besar. Dengan demikian, pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu. Namun banyak pula jatuh korban dari VOC, sehingga VOC harus mendatangkan bantuan kekuatan, termasuk juga orang-orang Cina. Pertempuran hampir berlangsung selama 1 bulan, sementara VOC terus mendatangkan bantuan. Melihat situasi yang demikian itu, kedua panglima perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan penasihat mengatur siasat baru. Disepakati bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Akhir perlawanan rakyat Riau angkat senjata. Perang antara rakyat Riau dengan VOC terjadi sangat sengit. Pada saat perang tersebut, VOC mendatangkan bantuan dari Cina dan sekutunya. Sehingga pada saat itu rakyat Riau ditarik mundur untuk merundingkan strategi perang baru. Sehingga dalam perundingan tersebut didapatlah suatu ide untuk berpura-pura mengajak VOC berdamai. Sehingga pada saat perundingan berdamai dengan VOC tersebut, kesepakatan rakyat Riau untuk memukul habis para petinggi VOC. Pada akhirnya rakyat Riau mendapat kemenangan dari VOC, walaupun belum berhasil mengenyahkan VOC dari Malaka. Tokoh rakyat Riau angkat senjata ada 2. Yang pertama adalah Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah, dan yang kedua adalah Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.